Ya, kita lanjutkan tadi. Suku-suku bangsa Ibrani mulai menduduki daerah Kanaan. Diperlukan 1 abad untuk mengubah cara hidup mereka. Itu luar biasa ya, 1 abad. Dari cara hidup Ibrani menuju cara hidup petani di Kanaan. Penduduk-penduduk asli daerah Kanaan sudah lama bercocok tanam dan kebudayaan mereka lebih tinggi. Orang-orang Ibrani harus belajar dari penduduk-penduduk asli. Mereka juga tergoda untuk mengikuti upacara-upacara agama mereka. Sebab cara bertani penduduk asli erat hubungannya dengan kepercayaan kafir. Itulah zaman yang mengandung bahaya besar bagi iman yang setia. Itulah yang disebut zaman hakim-hakim. Suku-suku Ibrani terpecah belah. Namun dengan pimpinan nabi-nabi lama, iman kepada Yahweh menang. Suku-suku bangsa mulai bersatu kembali dan akhirnya menjadi suatu kerajaan yang berdasarkan iman kepada Yahweh. Nama kerajaan itu Israel, sehingga mulai waktu itu mereka bukan lagi disebut orang Ibrani, melainkan bangsa Israel. Mereka melepaskan bahasa mereka sendiri, bahasa Aramea, dan mengambil alih bahasa dari penduduk asli, bahasa Kanaan. Seluruh cara hidup dan adat dari penduduk asli diambil alih. Ternyata sukar benar untuk memisahkan adat dan cara hidup baru itu dari kepercayaan kafir. Kepercayaan yang tetap dan penuh kepada Yahweh hanya berhasil pada zaman tertentu dan pada beberapa golongan tertentu. Ketika Israel sudah menjadi bangsa sendiri di tanah sendiri, maka kebudayaannya mulai lebih tinggi. Dan lama-kelamaan timbul juga suatu kesusastraan tertulis. Segera mereka mulai menulis sejarah dari zaman mereka sendiri, ditulis kronik kejadian-kejadian pada masa itu. Segera juga ditambahkan dengan tradisi lama yang sebelum itu hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Bahan-bahan tradisi disadur kembali sesuai dengan iman kepada Yahweh, Tuhan dari Israel. Dengan sendirinya kita dapat melihat perbedaan besar antara 2 kelompok tulisan. Tulisan sejarah semasa kejadian-kejadian sesudah tahun 1000 sebelum Kristus berlainan sifatnya dengan tulisan tradisi zaman yang lampau sebelumnya. Nilai historis dari tulisan kelompok pertama berlainan benar dengan nilai historis dari kelompok kedua. Kegiatan nabi-nabi mulai tahun 800 sebelum Kristus adalah sangat penting untuk terjadinya kitab suci. Mereka berusaha supaya iman kepada Tuhan menjadi utuh kembali di Israel. Sering tidak berhasil. Namun hasilnya ialah sesudah kerajaan Israel runtuh, terdapat suatu kelompok kecil di dalamnya iman akan Tuhan tetap hidup. Masih terdapat suatu umat yang setia dalam imannya kepada Tuhan. Pengajaran dan khotbah mereka ditulis, juga kitab-kitab sejarah seperti Yosua, Hakim-hakim, Samuel, Raja-raja, dan Deuterokanonika. Kitab-kitab ini ditulis dalam iman nabi-nabi. Karena kitab nabi-nabi, maka kitab suci itu bukan tulisan tentang kejadian-kejadian saja, melainkan suatu berita iman. Kitab suci bukan bermaksud mengajar umur Abraham atau tinggalnya Yunus dalam perut ikan paus. Semuanya itu merupakan bahan-bahan tradisi nasional, tetapi yang dimaksudkan di dalamnya adalah berita tindakan-tindakan Allah untuk keselamatan. Periode ketiga dimulai pada sekitar tahun 600. Israel terpecah belah, kehilangan raja dan tanah air sendiri, serta Kanisah binasa. Bagian utara Israel hilang dari sejarah. Bagian selatan, Yuda selama 150 tahun menjadi satu-satunya ahli waris tradisi nasional dan tradisi keagamaan Israel. Dengan demikian, periode itu disebut masa Yuda, masa Yahudi. Mereka dibuang ke Babylon dan di sana mereka tetap tinggal bergabung. Sisa-sisa dari Israel mereka gabungkan sehingga gereja umat Allah hidup kembali dan lebih bersifat rohani dari dulu, sebab pegangan duniawi telah musnah. Kitab suci adalah satu-satunya pegangan mereka.
Semua tulisan dulu diolah kembali, ditafsirkan sesuai dengan iman kepada Tuhan, dan ditulis juga buku-buku baru. Akhirnya kitab suci mendapat bentuk seperti yang kita kenal sekarang.